adik-adik, Shalom Kingdom Kid. Berjumpa lagi dengan kakak di sini, kakak Krishna dan kakak Grace. Gimana kakak Grace? Kita siap muji Tuhan? Siap, Kak. Mari dengan semangat kita muji Tuhan. Kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Masih semangat adik-adik untuk memuji Tuhan? Kita akan melanjutkan pujian yang kedua kakak Grace. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang hijau rumput terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku dalam selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah,
Adik-adik masih bersemangat? Kita sudah bersuka-cita untuk memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, nyanyikan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Halo, selamat pagi adik-adik Kingdom Kids. Gimana kabarnya hari ini? Wow, semuanya sehat-sehat ya, puji Tuhan. Kita selalu berdoa bahwa kita semua, juga semua keluarga besar selalu aman dalam lindungan Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Mei undang kita semua untuk satukan hati dulu dalam doa untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan begitu mencintai kami, Tuhan selalu menjagai kami dan memberkati kami. Terima kasih buat segala kesehatan dan berkat yang kuat Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, berkati kami akan mendengarkan firman-Mu, buka hati kami Tuhan, sehingga hati kami boleh jadi tanah yang subur, dan boleh ditanami firman-Mu. Dan kami boleh mengerti dan juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau juga berkati kami akan menyampaikan firman-Mu, Allah Roh Kudus yang akan mengambil alih segalanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, nah hari ini adik-adik kita akan belajar mengenai nama-nama Allah. Kita akan belajar salah satu nama Allah, ya. Dan apa artinya sih? Nah, kami akan sharingkan untuk kita punya slide di sini ya. Oke, kami put di slideshow. Jadi yang kita akan bahas hari ini adalah Yehovah Sabaoth. Nah, nama Allah itu Allah Yehovah Sabaoth. Apa sih artinya? Itu kan pasti adik-adik bertanya. Baik, mari kita bahas satu persatu ya. Arti yang pertama adalah Tuhan Sang Pemilik Jagat Raya. Wow, artinya Tuhan yang menciptakan segala-galanya.
Yang kedua, Tuhan yang mengatur dan mengendalikan segala sesuatu. Adik-adik tahu bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bulan, bintang, dan segala isinya. Ya kan? Dan juga menciptakan planet-planet yang lain. Dan Tuhan tidak hanya menciptakan, tapi Tuhan mengatur dan mengendalikan semuanya. Di sini siapa yang sudah belajar di sekolah bahwa semua planet-planet ini, kita ada 8 planet yang saat ini kita tahu ya, itu mengelilingi matahari, ya kan? Itu luar biasa loh, Tuhan yang mengatur semua. Tidak ada yang bertabrakan, semua berjalan dengan yang sesuai dengan ritme yang Tuhan atur. Itu Tuhan kita, Jehovah Sabaoth, ya. Dan Jehovah Sabaoth juga artinya Tuhan panglima perang atas segala bala tentara surga. Wow, kalau kita punya Tuhan panglima perang yang begitu luar biasa, artinya kita nggak perlu takut. Makanya di Alkitab sudah dibilang bahwa Tuhan, ya, tangan kanan Tuhan membawa kemenangan. Dan bersama dengan Tuhan kita lebih dari pemenang. Amin. Nah, adik-adik, arti yang terakhir adalah Tuhan Jehovah Sabaoth adalah Tuhan semesta alam. Tuhan yang begitu besar, Tuhan begitu luar biasa. Tuhan Maha Pencipta, Tuhan yang berkuasa, ya. Nah, sekarang kami membawa adik-adik lebih lagi untuk mengerti apa nih Jehovah Sabaoth. Di Alkitab pertama kali kata Jehovah Sabaoth itu muncul adalah dalam 1 Samuel 1 ayat 3. Nah, di layar adik-adik sudah bisa lihat ya ayatnya. Mari kita baca bersama. Demikian firman Tuhan 1 Samuel 1 ayat 3. Orang itu datang dari tahun ke tahun, pergi meninggalkan kotanya untuk sujud, menyembah, dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Dan di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Finehas. Adik-adik, ini bangsa Israel setiap tahunnya akan pergi menuju Silo untuk datang menyembah dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan semesta alam, yaitu Jehovah Sabaoth. Ya, kenapa sih bangsa Israel melakukan hal ini? Karena mereka ingat dan mereka percaya bahwa Tuhanlah yang telah melepaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Dan karenanya pada saat mereka datang menyembah pada Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberkati mereka. Di sini, kalau adik-adik nanti baca, di Ulangan 11 ayat 8 sampai 12, di situ Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk taat kepada perintahnya. Terlebih lagi ketika mereka sudah memasuki tanah perjanjian, ya, maka Israel taat, mencintai, menyembah Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran, maka Tuhan akan memberkati. Nah, ini awal asalnya nih, di mana pertama kali kata Jehovah Sabaoth itu muncul ya dalam 1 Samuel 1 ayat 3. Nah, selanjutnya kami mau tanya nih, kira-kira digambar apa ya? Ada loh, kita tulis di Alkitab ceritanya. Iya, betul. Ini yang tinggi besar, bawa pedang, bawa tombak, itu siapa? Goliat. Dan yang masih muda dan bawa ketepel, siapa? Daud. Ya, betul, ini Daud dan Goliat. Nah, adik-adik, kita lihat ya, Goliat bawa pedang, bawa tombak, gitu kan, ya begitu besar. Tapi adik-adik tahu nggak kenapa Daud bisa berani menghadapi Goliat yang begitu besar? Walaupun dia cuma bawa ketepel dan batu ya. Karena Daud menghadapi Goliat dengan nama Tuhan semesta alam, Jehovah Sabaoth. Yuk kita lihat ayatnya ya. Dalam 1 Samuel 17 ayat 45, sudah tampak di layar, kita baca bersama firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud sangat mengerti siapa Allah yang dia sembah. Allah Jehovah Sabaoth, panglima perang atas segala bala tentara surga. Dan Daud datang menghadapi Goliat dengan nama Tuhan. Karena tidak ada rasa takut sedikit pun di dalam diri Daud. Dan adik-adik sudah baca dalam Alkitab, Tuhan memberikan kemenangan bagi Daud. Dan Daud memenggal kepala Goliat. Adik-adik, bersama dengan Tuhan, Jehovah Sabaoth, tidak ada yang perlu kita takutkan. Karena dia panglima perang bala tentara surga, Tuhan selalu menjagai kita, mengelilingi kita. Tidak ada musuh yang bisa bertahan melawan kita. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Tuhan Jehovah Sabaoth. Itu luar biasa ya, benar-benar satu pengharapan, satu kekuatan buat setiap kita.
Dan bahkan dalam Mazmur 46 ayat 11 sampai 12, firman Tuhan mengatakan, Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Jadi adik-adik, dalam situasi apapun, kita perlu ingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah Jehovah Sabaoth. Itu salah satu namanya, dan Tuhan selalu benar dan selalu melakukan apa yang Dia katakan. Maka Tuhan sebagai Jehovah Sabaoth, Dialah yang menjaga kita, Dialah panglima besar kita, Dia kota benteng kita, dan Dia menyertai kita. Tidak perlu takut, ya. Luar biasa ya. Nah, selanjutnya adik-adik, ada lagi nih. Di sini kita lihat ini adalah tabut perjanjian yang dibawa pada saat itu pada saat Yosua membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Ada yang sudah baca ceritanya di Alkitab ya? Oke. Yang sudah bagus, yang belum ayo kita baca Alkitabnya setiap hari ya. Ini penting sekali kita tahu apa yang Tuhan katakan ya. Nah, di sini Yosua menaruh tabut perjanjian itu sebagai lambang kehadiran Tuhan, dan Yosua tempatkan itu di depan barisan bangsa Israel. Artinya Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang menyertai. Artinya Yosua memberikan tempat yang utama dan terdepan kepada Allah. Dalam Alkitab kita bisa lihat pada saat kaki imam melangkah menginjak sungai Yordan, di situ langsung sungai Yordan terbelah. Itulah Allah kita Yehovah Sabaoth, Tuhan semesta alam. Tuhan yang menciptakan, mengatur semuanya ya. Dan itu sungguh luar biasa. Ini salah satu bukti bahwa Tuhan beserta dengan kita, dan Tuhan adalah Jehovah Sabaoth. Nah, adik-adik, setelah tadi yang kita dengarkan, yuk kita rangkum ya. Jadi kalau gitu kita sudah mengerti Jehovah Sabaoth, dan sekarang apa sih artinya bagi kita secara pribadi? Balik lagi, yang pertama ada 4 arti buat kita. Yang pertama artinya kita menaruh pengharapan kita kepada Allah semesta alam. Karena hanya Dialah yang bisa menolong dan menjamin masa depan kita. Karena Dia Allah semesta alam, Jehovah Sabaoth. Yang kedua, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan yang mengatur dan mengendalikan segala sesuatu. Dalam firman Tuhan dikatakan, kamu buat apa bersusah payah sampai larut malam? Karena Tuhan memberikan berkat-Nya kepada orang yang dicintainya saat mereka tidur. Bukan artinya kita nggak perlu bekerja keras, tapi adik-adik yang paling penting adalah hubungan kita sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita cinta Tuhan, karena Tuhan yang lebih dulu mencintai kita, maka Dia akan memberkati kita, Dia akan menjaga kita, dan kita tidak perlu khawatir. Karena Tuhan yang mengendalikan dan mengatur semuanya. Yang ketiga, kita tidak perlu takut, karena Tuhan Panglima Perang atas bala tentara surga selalu menyertai kita. Ya. Dan yang terakhir, kita mencintai dan kita menyembah Tuhan semesta alam. Kenapa? Karena Tuhan semesta alam Jehovah Sabaoth sudah terlebih dahulu mencintai kita. Dan inilah arti Jehovah Sabaoth bagi kita. Adik-adik, kita sungguh mengucap syukur ya. Kita punya Allah yang luar biasa, dan salah satu namanya adalah Jehovah Sabaoth. Oke, mari aku akan ajak kita semua untuk berdoa bersama ya. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena Kau salah satu namamu adalah Jehovah Sabaoth. Karena Kau Allah pencipta semesta, Kau Allah semesta alam, Kau Panglima Perang surga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Kau selalu memberkati setiap kami, menjagai setiap kami, mengatur segala sesuatu untuk kebaikan kami Tuhan. Dan kami di sini Tuhan mengucap syukur atas firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus Kau yang akan bekerja bagi setiap kami, mengingatkan kami Tuhan bahwa kami punya Allah yang luar biasa, Allah Jehovah Sabaoth. Dan firman itu ada dalam hati kami, dan memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemenangan, menumbuhkan iman percaya kami lebih lagi. Terima kasih Allah Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati masa depan kami, Tuhan menjagai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Papa Mama, Shalom adik-adik, Kingdom Kids dimanapun berada. Kita ketemu lagi di dalam acara kreativitas aktivitas. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menceritakan kepada kita bahwa segala kemuliaan hanya untuk Tuhan.
kita selalu punya alasan untuk mengucap syukur. Kita bisa ceritakan kepada orang lain dengan penuh sukacita. Hari ini kita akan membuat aktivitas yang akan mengingatkan kita bahwa kita harus selalu mengucap syukur, menceritakan kepada orang lain tentang kebenaran firman, tentang cinta Tuhan. Kita akan membuat yang namanya megapon, yang biasanya kakak sebut halo-halo. Kalau adik-adik olahraga atau lagi pertandingan 17 Agustusan, itu ada orang yang pegang seperti kerucut, lalu kemudian dia bisa memperbesar suara kita. Kita akan mulai. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas warna. Ini nanti untuk membuat bintang. Warnanya terserah adik-adik atau papa mama. Atau kalau tidak ada kertas warna, bahan apa saja. Saya akan selalu dorong untuk kita membuat dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Lalu kemudian kita perlu pensil atau ballpoint, lalu lem, gunting, penggaris, dan selembar kertas karton, dan saya menggunakan karton bekas. Karton bekas ini panjangnya dari kiri ke kanan 50 cm. Lalu kemudian dari atas ke bawah itu 35 cm. Prinsipnya, cara membuatnya sangat mudah. Kita akan membuat kerucut. Kalau dulu saya suka beli kacang, nah abangnya itu membuat kerucut dari kertas koran. Prinsipnya seperti itu. Nanti kita akan buat megapon kita dengan ada gagangnya. Baik, saya akan tunjukkan. Ini saya tidak boleh tunjukkan tulisannya, jadi saya buatnya seperti ini aja. Jadi yang ada tulisannya di dalam, intinya kita buat kerucut seperti ini. Dari sisi sini kita putar menjadi kerucut. Papa mama untuk bagian ini harus bantu anak-anak supaya kerucutnya terbentuk. Karena kalau dari karton memang agak sulit kalau dikerjakan oleh anak-anak. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, jadi di bawahnya lebih kecil daripada di atasnya, kita menggunakan sedikit selotip saja hanya untuk menjaga supaya bentuknya tidak berubah. Kalau sudah diberi selotip, maka bentuknya tidak akan berubah. Lalu kita akan beri lem setelah diberi selotip untuk memastikan. Kita beri lem di sini. Karena ini kartonnya agak tebal, pasti keringnya lebih lama. Di bagian bawah tidak apa-apa, papa mama agak terbuka sedikit karena toh nanti kita akan gunting supaya dia seperti untuk bicaranya. Sambil menunggu ini kering, sementara menunggu ini kering, kita akan membuat bintang dari kertas berwarna. Kita ambil kertas warnanya, lalu kemudian kita akan membuat bintang. Nanti yang ditempel adalah bagian belakang yang tidak ada bekas coretannya. Kita bisa buat bintang warna-warni seperti ini, saya sudah siapkan. Terserah nanti papa mama yang tersedianya bahan apa. Kita akan kembali ke megapon kita. Ini sudah jadi seperti ini. Kita akan gunting bagian bawahnya. Nanti kita akan rapikan pelan-pelan ya papa mama. Nah, bagian atasnya ini kita tinggal ikuti aja bulatannya, sesuaikan dengan yang sudah ada. Jadi bagian besarnya dipotong, dibuang. Kalau dirasa bagian ini belum cukup besar, bisa digunting lagi papa mama. Kita sudah jadi megaponnya untuk badannya. Sekarang kita akan membuat pegangannya. Pegangannya kita membutuhkan karton, sisa karton bekas yang tadi. Kita buat saja sesuai dengan ukuran tangan anak-anak, lalu kemudian kita lipat. Tujuannya apa? Supaya pegangannya ini kuat. Setelah dilipat, papa mama tekuk lagi bagian bawahnya, bagian yang terbuka menjadi seperti ini. Ini nanti kita akan lem ke badannya, seperti ini.
Nah, nanti jadi anak-anak bisa pegang. Baik ya, kita akan lem. Sekarang kita akan bentuk dulu bagian ini ya papa mama supaya jadi seperti pegangan. Setelah jadi seperti ini, bagian ini kita tinggal lem. Hasil akhirnya jadi seperti ini papa mama. Nanti kalau misalnya ini pegangannya kurang kuat, nanti papa mama bisa gunakan karton yang lebih tebal lagi. Sekarang adalah bagian di mana anak-anak kita menghias. Tadi kita sudah membuat beberapa bintang warna-warni. Nah, bagian ini bisa dikerjakan oleh anak-anak. Mereka hanya tinggal memberi lem. Tempel di sini. Suka-sukanya mereka. Tapi yang pasti ketika mereka mengerjakan ini, mereka akan dengan sangat sukacita. Sambil kita ingatkan tentang firman Tuhan tadi, papa mama. Bahwa kita harus selalu mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dan menceritakannya kepada orang lain. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Selesai sudah megafon kita. Papa mama bisa menggunakan bahan-bahan yang lebih kuat sehingga anak-anak bisa gunakan ini untuk bermain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami tunggu aktivitasnya dikirimkan pada hari Senin paling lambat dengan menyertakan nama, asal gereja, dan dari daerah mana. Kami tunggu fotonya megafon bersama dengan anak-anak dikirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.